أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah memberikan kemudahan untuk kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Bersama-sama kita berusaha untuk mengkaji apa-apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang mulia. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita dan ilmu yang bisa kita amalkan. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yaitu salah satu di antara sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh seorang mukmin, seorang muslim, yaitu sifat zuhud terhadap dunia. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang laki-laki. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian laki-laki ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin in amiltuhu ahabaniyanullah wa ahabaniyan nas. Tunjukkan aku satu amalan yang mana apabila aku kerjakan amalan ini, maka Allah akan mencintaiku dan orang-orang itu juga akan mencintaiku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu terhadap dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Dan zuhudlah kamu dengan apa-apa yang dimiliki oleh manusia, maka niscaya manusia itu juga akan mencintaimu. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah. Hadis ini adalah hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwa di antara amalan yang bisa mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala adalah bersikap zuhud terhadap apa-apa yang ada di dunia ini. Hadis ini adalah hadis yang sangat penting dan merupakan salah satu di antara
semangatnya para sahabat Nabi di dalam beramal soleh, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat mereka memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi berkaitan dengan amalan-amalan yang memiliki fadilah atau keutamaan yang sangat besar. Ya. Karena rasa keingintahuan inilah kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amalan yang bisa mendatangkan cintanya Allah. Kemudian melalui hadis ini juga kita bisa mengetahui bahwa sahabat yang bertanya kepada Nabi adalah sahabat yang cerdas, sahabat yang pintar. Kenapa? Karena pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah SAW adalah pertanyaan yang kalau diamalkan oleh seorang muslim, maka muslim tersebut akan mendapatkan cintanya Allah. Dia bertanya tentang amalan yang bisa mendatangkan cintanya Allah. Maka kemudian Nabi mengatakan amalan yang bisa mendatangkan cintanya Allah, salah satunya adalah bersikap zuhud terhadap dunia. Ya. Dan ini adalah salah satu di antara bentuk kecerdasan sahabat ini. Ya. Kenapa kita katakan sahabat ini adalah sahabat yang cerdas? Ya, karena ketika seorang muslim dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah di dalam hadits qudsinya, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau Allah itu sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menjadi pendengaran alladhi yasma'u bihi, yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga nanti akan menjadi tangannya yang dia gunakan untuk memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan menjadi kakinya yang mana dia gunakan untuk melangkah. Maksudnya di sini adalah Allah akan membimbing pendengaran dari seorang muslim, penglihatan dari seorang muslim, tangan seorang muslim, kaki seorang muslim ketika hamba tersebut atau muslim tersebut adalah muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau tangan kita telah diarahkan oleh Allah untuk memegang, mata kita diarahkan oleh Allah untuk melihat, telinga kita diarahkan, dibimbing oleh Allah untuk mendengar, maka pasti apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita langkahkan, apa yang kita pegang, itu adalah sesuatu yang baik. Pasti adalah satu kebaikan. Ini diantara fadilah atau keutamaan seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya Allah membimbingnya, tapi di antara fadilahnya Allah mengatakan dalam hadits qudsinya, wala in sa'alani la'utiyannahu. Kalau dia minta kepadaku, maka apa yang dia minta akan aku kabulkan. Apa yang dia minta, maka pasti aku berikan. Wala in ista'adzani la'u'idhannahu. Kalau misalkan orang tersebut minta supaya diberikan perlindungan, maka pasti aku akan melindunginya. Rawahul Bukhari. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi bukan hanya Allah akan membimbing orang-orang yang dicintai Allah, tapi Allah juga akan memberikan setiap apa yang diminta oleh orang tersebut, dan Allah akan melindunginya. Ini diantara keutamaan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya di dalam Al-Quranul Karim, ketika orang-orang Bani Israel mereka mengaku cinta kepada Allah, mereka mengaku dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan merasa aman dari azab Allah, maka Allah bantah perkataan mereka. Allah bantah perkataan mereka. Di dalam surat Al-Maidah ayat ke-18, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka mengatakan, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengatakan, kami adalah anak-anak Allah katanya. Wa ahibba'uh, dan kami adalah kekasih-kekasih Allah.
orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka Allah berfirman, "Qul," katakanlah Muhammad, "falima yu'adzibukum bidzunubikum." Maka mengapa Allah menyiksa kamu? Karena dosa-dosamu. Ya. Maksudnya kalau Allah itu mencintai kamu, kenapa Allah itu menyiksa kamu? Ya. Bal antum basyarum mimman khalaq. Akan tetapi kamu itu bukan anak-anak Allah, kamu itu bukan kekasih-kekasih Allah, tetapi kamu itu adalah manusia biasa, kata Allah. Ya. Kamu itu adalah manusia-manusia biasa di antara orang-orang yang Allah ciptakan, di antara ciptaan-ciptaan Allah. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni bagi siapapun yang dikehendakinya, dan Allah pun juga menyiksa bagi siapapun yang dikehendakinya. Intinya di sini adalah kalau misalkan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan perlindungan untuk kita. Allah tidak akan mengazab kita, Allah tidak akan menyiksa kita. Dan sebaliknya, kalau kita bukan termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang dimurkai oleh Allah, maka naudzubillah, di antara ancamannya adalah Allah akan memberikan azab atau siksa bagi orang-orang yang Allah Ta'ala murkai. Oleh karenanya, melalui apa yang tadi kita sampaikan, ya, seorang muslim harusnya berusaha untuk melakukan atau mengamalkan amalan-amalan yang bisa mendatangkan cintanya Allah. Dan banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita kerjakan untuk bisa meraih atau menggapai cintanya Allah. Misalkan apa Ustadz? Dengan memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah, dengan cara memperbanyak bertoharoh, itu juga bagian di antara cara supaya kita dicintai oleh Allah. Termasuk di antaranya adalah memiliki sifat atau sikap zuhud terhadap dunia ini. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, mungkin ada di antara kita yang belum tahu ya, apa itu makna dari zuhud. Pengertian zuhud itu apa Ustaz? Ya. Sebagian orang mengira bahwa zuhud itu hanya sebatas amalan zahir. Misalkan memakai pakaian yang jelek, pakaian yang sangat sederhana, rumahnya jelek, kendaraannya tidak bagus, atau memakan makanan yang tidak enak dan lain sebagainya. Ini sebagian orang mengira bahwa zuhud itu seperti itu. Padahal kalau kita melihat bagaimana penjelasan di antara para ulama, justru yang disampaikan oleh para ulama, zuhud itu adalah amalan yang lebih cenderung kepada amalan hati. Jadi zuhud itu lebih cenderung kepada amalan hati, bukan hanya sekedar amalan zahir atau lahiriah. Ya. Bukan hanya sekedar amalan zahir atau lahiriah. Jadi lebih kepada sikap hati kita, bagaimana cara pandang kita. Makanya ketika seorang muslim dia memiliki motor yang bagus misalkan, mobil yang bagus, dia bukan berarti orang yang tidak zuhud. Dia bisa menjadi orang yang zuhud tergantung bagaimana sikap dia terhadap harta yang dia miliki, sikap dia terhadap motor yang dia miliki, rumah yang dia miliki, kendaraan yang dia miliki, pakaian yang dia miliki. Ya, oleh karenanya ada satu nasihat yang sangat bagus yang disampaikan oleh seorang ulama yang bernama Abu Sulaiman Ad-Darani. Beliau mengatakan, la tashhad li ahadin bizuhdi. Janganlah engkau mempersaksikan bahwa seseorang itu telah zuhud dari lahirnya saja, dari lahiriah saja. Ana ulangi sekali lagi, janganlah engkau mempersaksikan bahwa seseorang itu telah melakukan zuhud hanya dari lahiriah saja. Fa inna zuhda fil qalbi. Kenapa? Karena zuhud itu letaknya di dalam hati. Zuhud itu letaknya di dalam hati. Ini di antara nasihat yang disampaikan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau pernah mendengar satu nasihat atau satu pesan yang disampaikan oleh gurunya, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau pernah menjelaskan kepada murid-muridnya apa itu hakikat dari zuhud. Beliau mengatakan, az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud adalah meninggalkan
sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Ini perkataan siapa? Perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi beliau ketika mendefinisikan apa pengertian dari zuhud, beliau mengatakan zuhud itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Wal wara'u tarku ma takhafu dararahu fil akhirah. Sedangkan wara', ya, karena wara' ini hampir mirip dengan zuhud, nggih, tapi berbeda. Beliau mengatakan sedangkan wara' adalah meninggalkan sesuatu yang membawa madarat untuk akhirat, yang memiliki madarat untuk akhirat. Ya. Wara' adalah meninggalkan sesuatu yang membawa madarat untuk akhirat. Dari sini kita melihat perbedaan yang sangat jelas antara zuhud dengan wara'. Kalau zuhud itu lebih berkaitan dengan perkara-perkara mubahat, perkara-perkara yang diperbolehkan. Akan tetapi perkara-perkara ini karena tidak mendatangkan manfaat di akhirat, akhirnya ditinggalkan oleh orang-orang yang zuhud tadi. Hukum asalnya boleh untuk mengerjakan, tapi karena orang yang zuhud ini merasa tidak ada manfaatnya kalau kita melakukan atau mengerjakan hal-hal ini, maka dia tinggalkan. Contohnya misalkan, contohnya ada orang kaya, dia bisa beli rumah sampai 5 unit misalkan, tapi dia tidak mau membeli rumah 5 unit. Kenapa? Karena dia merasa satu rumah sudah cukup. Kalau dia beli rumah lagi, maka tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Ini termasuk di antara sikap zuhud. Atau misalkan ada orang, dia sebenarnya mampu beli motor 3, tapi karena butuhnya hanya 1, dan kalau dia membeli motor lagi tidak ada manfaatnya untuk akhirat, maka dia tidak mau membeli motor tadi. Ya. Atau misalkan ada orang, dia bisa beli HP yang mahal, HP yang canggih, tapi karena dia tidak butuh HP yang terlalu canggih, dia beli HP yang murah, ya, yang penting bisa dia gunakan untuk komunikasi atau memenuhi kebutuhan dia. Ya, ini termasuk di antara contohnya. Atau misalkan, ya, misalkan meninggalkan perkara-perkara yang mubah, ya, nonton TV misalkan, ya. Nonton TV itu adalah perkara yang mubah, ya, selama yang ditonton itu tidak mengandung unsur-unsur yang Allah Ta'ala haramkan, ya. Tapi karena dia melihat nonton TV ini misalkan tidak ada manfaatnya untuk akhirat, maka dia tinggalkan nonton TV. Ya. Atau mungkin melihat video-video di YouTube, ya, mungkin video guyonan, ya, atau video-video yang mubah, ya. Tapi karena dia melihat bahwa ini tidak ada manfaatnya di akhirat, maka dia tinggalkan. Ya. Ini pengertian dari zuhud menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya untuk urusan akhirat. Ya. Sedangkan wara', kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adalah meninggalkan sesuatu yang bisa membawa madarat untuk akhirat. Ya. Meninggalkan segala sesuatu yang bisa menimbulkan madarat atau keburukan untuk akhirat. Ya. Makanya wara' ini lebih kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya syubhat. Ya. Atau, ya, lebih parah lagi mungkin hal-hal yang berkaitan dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan. Ya. Jadi meninggalkan sesuatu yang syubhat karena khawatir kalau misalkan ini diambil atau dikerjakan itu akan menimbulkan madarat untuk akhiratnya. Misalkan apa Ustadz? Misalkan kalau ada orang jajan di warung, ya, dia lupa tadi ngambil gorengan 2 atau 3, ya. Nah, karena dia khawatir, ya, kalau misalkan ngambil 2 ternyata yang diambil itu 3, maka dia memilih untuk, ya sudah, saya tak ngambil 3 saja, bayarnya 3 gorengan misalkan. Nah, ini termasuk di antara sikap wara' atau kehati-hatian. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW dulu, ketika beliau pulang dari safar, ya, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, beliau mengatakan, "Inni la anqalibu ila ahli." Sesungguhnya aku pulang ke rumah, kata Nabi. Fa'ajidu tamrah saqitatun ala firashi. Kemudian aku mendapati sebutir kurma yang jatuh dari tempat tidurku. Fa'arfa'uha li akliha. Maka Rasulullah SAW mengambil kurma ini,
dan beliau berniat untuk memakannya. Tsumma akhsha an takuna shadaqah fa ulqiha. Kemudian karena beliau khawatir kurma tersebut merupakan kurma sedekah atau kurma zakat, maka beliau nggak jadi makan, kemudian dibuang. Ya. Beliau khawatir kalau seandainya kurma itu adalah kurma zakat. Kenapa? Karena beliau tidak boleh mengambil zakat atau mengambil harta zakat. Ya. Nah, inilah sikap waroknya Rasulullah SAW, kehati-hatiannya Rasulullah SAW. Baik, kita kembali lagi kepada makna zuhud tadi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, zuhud adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk urusan akhirat. Dan mungkin kita jauh lebih tahu dengan apa yang kita kerjakan, Pak Bu yang Allah muliakan. Kita tahu selama ini yang kita kerjakan ada manfaat di akhiratnya ataukah tidak. Kalau sekiranya hal-hal yang kita kerjakan itu tidak ada manfaat di akhirat, maka lebih ahsan kalau kita tinggalkan. Ini makna zuhud menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian definisi zuhud yang lain yang disampaikan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani ketika beliau menjelaskan tentang zuhud, beliau mengatakan inna zuhda fi tarki ma yushghiluka 'anillah. Inna zuhda fi tarki ma yushghiluka 'anillah. Zuhud adalah meninggalkan hal-hal yang dapat melalaikan kita dari mengingat Allah. Zuhud adalah meninggalkan hal-hal yang bisa melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pengertian zuhud yang disampaikan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani ini kemudian dipuji oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, bahkan beliau mengatakan definisi zuhud yang disebutkan oleh Abu Sulaiman ini sangatlah bagus, kata beliau. Ya. Jadi menurut Abu Sulaiman Ad-Darani, zuhud adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada yang menyibukkan kita dari akhirat atau menyibukkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meninggalkan hal-hal yang dapat melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita bisa memuhasabahi diri kita sendiri. Selama ini hal-hal yang sifatnya duniawi atau hal-hal yang sifatnya mubah, kalau misalkan kita kerjakan, apakah bisa melalaikan kita dari mengingat Allah ataukah tidak? Misalkan kalau kita selama ini memiliki bisnis, memiliki pekerjaan, memiliki usaha, kalau ternyata usaha kita ini menyibukkan kita dengan urusan dunia sehingga membuat kita lalai dari Allah, bahkan meninggalkan perintah-perintah yang Allah wajibkan, meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, meninggalkan berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan ada orang yang bekerja yang dia kemudian lupa untuk mendidik anak-anaknya. Ada perempuan yang bekerja sampai membuat dia akhirnya tidak bisa berbakti kepada suaminya. Maka apa yang kita kerjakan selama ini bisa kita evaluasi. Apakah membuat kita tersibukkan dengan urusan dunia sehingga melalaikan Allah ataukah tidak? Ya. Maka sekali lagi, makna zuhud menurut Abu Sulaiman Ad-Darani adalah meninggalkan hal-hal yang membuat kita lalai dari mengingat Allah. Ya. Termasuk misalkan Bapak yang Allah muliakan, kalau kita dolanan, ya, kalau kita jalan-jalan, ya, rehlah. Nah, rehlahnya ini membuat kita lalai dari Allah, atau justru malah membuat kita semakin mengingat Allah, mentadaburi ayat-ayat Allah, misalkan ayat-ayat kauniyahnya Allah, ya. Seperti itu. Baik. Ini definisi zuhud menurut Abu Sulaiman Ad-Darani. Kemudian definisi zuhud menurut Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan az-zuhdu fid dunya qisrul amal. Zuhud dalam urusan dunia adalah tidak panjang angan-angan. Zuhud adalah tidak panjang angan-angan dalam urusan dunia. Ya. Jadi sekali lagi, makna zuhud menurut Sufyan Ats-Tsauri adalah tidak panjang angan-angan, tidak banyak keinginan hal-hal dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya. Kemudian beliau menambahkan laisa biaqlil ghalid wala labsil aba. Bukan dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang enggak enak. Jadi kata beliau, zuhud itu bukan
mengkonsumsi makanan yang tidak enak, dan bukan pula memakai pakaian yang sangat sederhana, pakaian yang jelek, pakaian yang lusuh, pakaian yang compang-camping, bukan seperti itu. Tapi menurut beliau zuhud adalah tidak panjang angan-angan dalam urusan dunia. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Rasulullah SAW beliau pernah mengingatkan kepada kita semua tentang bahayanya seorang muslim yang dia terlalu panjang angan-angan dalam urusan dunia, terlalu cinta dengan dunianya. Beliau bahkan pernah mengatakan, ya, hampir saja kata beliau, orang-orang kafir itu mengerumuni kalian dari berbagai macam penjuru sebagaimana mereka itu berkumpul di atas meja makan. Ya. Ini kata Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Maksudnya umat Islam itu akan dikepung oleh orang-orang kafir, akan dikeroyok oleh orang-orang kafir. Layaknya mereka itu sedang memakan makanan di atas meja makan. Ya. Kemudian ada seorang sahabat Nabi yang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, hal min qillatin nahnu yauma idzin? Apakah pada waktu itu jumlah kita sedikit sehingga kita ini benar-benar tidak mampu melawan orang-orang kafir? Ya. Maka Rasul mengatakan, bal antum yauma idzin katsir walakinnakum gutsaun ka gutsa'is sail. Tidak. Pada waktu itu jumlah kalian sangat banyak, tapi kalian itu seperti sampah, kata Nabi. Ada yang mengatakan seperti buih yang terbawa oleh air hujan, nggak punya kekuatan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan rasa takut dari dada musuh-musuh kalian. Orang-orang kafir sudah tidak takut lagi dengan orang-orang muslim. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan seorang muslim atau umat Islam itu tertimpa penyakit wahan. Tertimpa penyakit wahan. Faqala qail, kemudian ada seorang yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wa mal wahnu? Wahai Rasulullah, apa penyakit wahan itu? Maka Rasulullah kemudian mengatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yang dimaksud dengan penyakit wahan itu adalah cinta terhadap dunia dan takut mati. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Al-Albani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya. Jadi di sini Rasulullah SAW memberikan kabar kepada kita bahwa di antara hal yang menyebabkan nanti umat Islam itu hancur, umat Islam itu tidak berdaya di hadapan orang-orang kafir adalah karena memiliki penyakit wahan. Ya. Salah satunya adalah karena cinta terhadap dunia yang berlebihan. Ya. Terlalu panjang angan-angan terhadap urusan dunia. Pengennya punya rumah yang sangat mewah, pengennya punya mobil yang sangat mewah. Sudah dikasih kendaraan motor, masih belum puas, pengennya punya mobil. Dikasih mobil, belum puas, pengennya punya mobil yang jauh lebih mahal. Ya. Dikasih mobil yang sudah mahal, belum puas, pengennya punya pesawat misalkan, ya, jet pribadi. Ya. Satu jet belum puas, ya, pengennya 10 jet pribadi. Ya. Jadi angan-angannya terlalu panjang, kecintaannya terhadap dunia ini terlalu berlebihan. Itu diantara sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan umat Islam di akhir zaman. Ya. Kemudian beliau menjelaskan, ya, Sufyan Ats-Tsauri menjelaskan, zuhud itu bukan mengkonsumsi makanan yang tidak enak dan bukan pula memakai pakaian yang sederhana. Jadi zuhud itu bukan berarti kalau kita makan itu makanannya harus kerupuk terus setiap hari, bukan. Atau makanan setiap hari harus kecap terus, bukan. Atau makanannya hanya nasi putih terus, bukan. Ya. Dan zuhud itu bukan seseorang memakai pakaian yang sangat sederhana, pakaiannya jelek, pakaiannya lusuh, ya, pakaiannya tidak bagus, bukan. Ya. Bahkan Nabiullah Muhammad SAW pun beliau terkadang memakai baju yang bagus. Ya. Ketika datang utusan, misalkan beliau menyambutnya dengan memakai pakaian yang bagus. Bahkan Rasulullah SAW beliau memiliki pakaian yang khusus yang hanya beliau pakai pada saat beliau menunaikan ibadah sholat Jumat, atau pakaian yang beliau kenakan ketika beliau menunaikan ibadah sholat Id, ya, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Dan bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayatnya surat Al-A'raf, ya, ayat ke-31, Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, kepada setiap muslim untuk
memakai pakaian yang terbaik ketika memasuki rumah-rumahnya Allah. Oleh karenanya Allah berfirman, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap kali kalian itu memasuki masjid, memasuki rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah kalian tapi jangan berlebihan. Di sini Allah taala membolehkan secara umum kita makan dan minum. Silahkan mau makan makanan yang enak, silahkan. Mau makan makanan yang biasa, silahkan. Yang nggak boleh itu kalau kita memakan makanan secara berlebihan. Ya. Jadi sekali lagi, zuhud menurut Sufyan Ats-Tsauri adalah tidak panjang angan-angan dalam urusan duniawi. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, di antara sebab atau di antara hal-hal yang perlu untuk kita ketahui supaya sikap zuhud ini bisa tumbuh di dalam hati kita, maka ada hal-hal yang perlu untuk kita perhatikan. Di antaranya apa? Yang pertama, ya, di antara hal-hal yang bisa menumbuhkan sifat atau sikap zuhud adalah yang pertama, merenungkan tentang hakikat dunia. Merenungkan tentang hakikat dunia. Ya. Banyak di antara manusia, banyak di antara kita hari ini yang lebih memprioritaskan urusan dunia dibandingkan dengan urusan akhiratnya. Betul-betul Mbak? Banyak di antara kita hari ini yang lebih memprioritaskan urusan dunianya dibandingkan dengan urusan akhiratnya. Sehingga apa? Sehingga hidupnya itu banyak dihabiskan untuk mencari dunia. Waktunya itu banyak dia habiskan untuk memikirkan dunia dibandingkan dengan memikirkan akhirat. Padahal kalau kita mau merenungi, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dunia yang hari ini kita tinggali, itu kenikmatannya jika dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat itu tidak ada apa-apanya. Ya. Makanya Rasulullah SAW pernah memberikan satu gambaran perbandingan antara nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Beliau mengatakan mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima tarji. Beliau memberikan gambaran tidaklah dunia ini, dunia yang hari ini kita hidup dibandingkan dengan akhirat itu kecuali hanya seperti salah seorang di antara kalian memasukkan jarinya ke dalam lautan. Kalau kita pergi ke pantai, Pak, ke lautan, kita memasukkan jari kita ke lautan atau ke pantai atau ke air laut, setelah itu diangkat, ya, diangkat, kemudian ada air yang netes. Nah, air yang netes itu ibarat nikmat dunia atau kehidupan dunia, sedangkan lautan itu ibarat akhirat. Ya. Lautan itu ibarat kenikmatan akhirat. Ya. Maka perbandingannya sangatlah jauh. Ya. Tapi hari ini banyak di antara orang-orang yang lebih memikirkan dunianya, mementingkan dunianya daripada akhiratnya, sehingga dia lupa menunaikan kewajibannya. Bahkan ada orang yang bekerja, saking sibuknya dia kemudian meninggalkan sholat jamaah, meninggalkan sholat. Ya. Ada orang yang dia bekerja, saking sibuknya dia kemudian dia meninggalkan menuntut ilmu. Padahal menuntut ilmu itu juga wajib bagi seorang muslim. Ngaji itu juga wajib bagi seorang muslim. Ada orang yang dia disibukkan dengan mencari dunia, mencari harta, kemudian dia lupa untuk mendidik anak-anaknya, sehingga anak-anaknya nggak tahu caranya sholat, anak-anaknya nggak pakai jilbab, anak-anaknya nggak bisa baca Quran, naudzubillah. Ya. Oleh karenanya sangat rugi kalau misalkan hari ini ada orang-orang yang dia menukar kenikmatan akhirat dengan kesenangan dunia yang fana. Ya. Padahal Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allah Ta'ala telah memberikan penjelasan bagaimana hakikat dunia ini. Kata Allah di dalam surat Al-Hadid ayat ke-20, Allah berfirman, i'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya la'ibun walahwun wazinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan, kata Allah. Hanyalah permainan, hanyalah sendau gurau yang melalaikan. Ya.
wazinatun, kemudian perhiasan, wa takathurun fil amwali wal aulad, kemudian bermegah-megahan atau berbangga-bangga atau berbanyak-banyakan dalam hal urusan harta dan urusan anak. Ya. Tafakhur bainakum, saling berbangga di antara kalian, saling bermegah-megah di antara kalian. Ya. Jadi dunia ini, kata Rasulullah SAW, ibarat seperti permainan, ibarat seperti senda gurau, ibarat panggung sandiwara, Pak. Kalau orang main drama, main komedi atau opera di panggung, itu kan nanti satu saat panggungnya ini, sandiwaranya ini akan selesai, ya. Dan nggak lama, ya, nggak lama. Maka ibarat yang hari ini ibarat dunia yang hari ini kita tempati itu ibarat seperti permainan, ya, senda gurau, ya. Makanya Jabir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau menemani Rasulullah SAW pada saat Nabi sedang berjalan melewati sebuah pasar, kemudian beliau melihat ada seekor bangkai anak kambing. Anak kambing yang kecil. Bangkai anak kambing sudah mati, telinganya cacat. Ya. Kemudian beliau memegang bangkai ini dan menawarkannya kepada para sahabat. Ya. Rasul mengatakan, siapa di antara kalian yang suka memiliki anak kambing ini dengan membayar 1 dirham, udah 1 dirham aja. Ya. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasul, kami nggak mau membeli 1 dirham. Ya. Semurah apapun nggak akan kami beli. Ya. Kenapa? Ya. Karena apa yang bisa kita manfaatkan dari bangkai ini? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, mau nggak di antara kalian ada yang mengambil bangkai anak kambing ini gratis, nggak usah bayar. Ya. Maka seorang sahabat mengatakan, demi Allah, seandainya anak kambing ini hidup misalkan, ya, maka manfaatnya pun juga nggak banyak. Ya. Kenapa? Apalagi kalau seandainya dia sudah menjadi bangkai, hidupnya saja manfaatnya nggak ada, apalagi sudah menjadi bangkai. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wallahi, demi Allah, la dunya ahwanu 'alallahi min hadza 'alaikum. Demi Allah, kata Rasulullah, dunia ini lebih rendah dan hina di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hinanya bangkai anak kambing ini di mata kalian. Jadi dunia di sisi Allah lebih hina daripada hinanya bangkai anak kambing ini di mata kalian. Rawahu Muslim. Jadi hari ini, ya, kita banyak menghabiskan waktu untuk mengejar bangkai anak kambing, bahkan lebih hina daripada bangkai anak kambing. Ya. Waktu kita banyak kita habiskan untuk mengejar itu. Ya. Padahal menurut Allah dunia ini lebih hina dari bangkai anak kambing tadi. Ya. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadisnya yang lain pun beliau mengatakan, lau kanatid dunya ta'dilu 'indallah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbata ma'in. Beliau mengatakan, seandainya dunia ini di sisi Allah, ya, lebih berharga atau sama nilainya dengan sayap seekor nyamuk, ya, ma saqa kafiran minha syurbata ma'in, maka Allah tidak akan memberikan minum untuk orang-orang kafir meskipun hanya 1 teguk saja. Ana ulangi lagi, kalau seandainya Bu Pak yang Allah muliakan, dunia ini nilainya sama sepertinya sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan air minum kepada orang-orang kafir meskipun hanya 1 teguk. Ya. Meskipun hanya 1 teguk. Rawahu Tirmidzi. Hari ini saya mau tanya nih, orang-orang kafir Allah berikan harta yang banyak buatan. Allah berikan harta yang melimpah. Bahkan kalau kita cari siapa 10 orang terkaya di dunia, itu isinya orang-orang kafir, isinya orang-orang musyrik. Ya. Berarti Allah Ta'ala berikan dunia ini kepada mereka bukan hanya 1 teguk air, ya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak berikan harta, dunia, kekayaan kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa dunia ini tidak lebih berharga dari sayap seekor nyamuk. Ya. Makanya Rasulullah SAW ketika memandang dunia ini, beliau memandangnya dengan sesuatu yang tidak ada nilainya. Ya. Pernah suatu ketika, Bapak yang Allah muliakan, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu pernah
melihat Rasulullah SAW tidur, dan beliau tidur di atas tikar yang kasar lah ya, tikarnya jelek. Kemudian ketika Rasulullah bangkit dari tidurnya, bangun ya, maka Abdullah bin Mas'ud melihat bekas tikar di punggungnya Rasul, di tubuhnya Rasulullah SAW. Maka para sahabat yang menyaksikan hal itu, mereka mengatakan, ya Rasul, boleh nggak kalau seandainya kami siapkan, kami buatkan untuk Anda kasur yang lebih empuk, tikar yang lebih bagus. Maka Rasulullah SAW mengatakan, mali wa mali dunya. Apa urusanku dengan dunia ini? Apa urusanku dengan dunia ini? Ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma roha wa tarakaha. Rasulullah kemudian mengatakan, dunia di sisiku tidaklah seperti seorang pengembara ya, istadhalla tahta syajaratin, yang dia berteduh di bawah pohon yang rindang, thumma roha, kemudian dia istirahat, wa tarakaha, setelah itu dia meninggalkan tempat tersebut ya. Jadi beliau mengibaratkan dunia ini seperti seorang musafir yang mampir sebentar aja, berteduh sebentar, istirahat sebentar, setelah dia menghilangkan atau capeknya hilang ya, setelah dia istirahat kemudian dia meninggalkan tempat tersebut ya. Jadi kita di sini hanya sementara, nggak lama ya, nggak lama begitu ya. Rasulullah SAW, Bapak yang Allah muliakan, beliau adalah orang yang sangat zuhud ya. Beliau adalah orang yang sangat qanaah ya. Umar bin Khattab pernah nangis, dibuat nangis oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Umar bin Khattab pernah melihat Rasulullah SAW itu tidur di atas selembar tikar tanpa dialasi apapun ya. Umar nangis ya. Kemudian beliau mengatakan apa? Fara'aitu atharal hasir fi jambihi fabakaitu ya. Aku melihat bekas tikar di rusuknya Rasulullah SAW, kemudian aku nangis ya. Faqala ma yubkika. Kemudian Rasul bertanya kepada Umar, Umar, apa yang membuat kamu nangis ya. Maka Umar mengatakan, inna Kisra ya, wa Qaisar fima huma fihi ya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Kisra, kata Umar, raja Persia, dan Qaisar, raja Romawi, mereka berada dalam kemegahan. Sementara engkau, wahai Rasulullah, adalah utusan Allah ya. Sementara engkau adalah utusan Allah, harusnya engkau mendapatkan tempat yang lebih baik dari sekedar tikar yang sederhana ini. Maka Rasulullah SAW hanya mengatakan, ama taradha an takuna lahumud dunya walanal akhirah. Wahai Umar, tidakkah engkau ridho mereka itu mendapatkan dunia sedangkan kita mendapatkan akhirat ya. Rawahul Bukhari wa Muslim ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ya. Itulah sikap Nabiullah Muhammad SAW terhadap dunia yang hari ini kita kejar, dunia yang hari ini kita tinggali ya. Dan Rasulullah SAW pun juga telah mengingatkan kepada kita semua agar setiap muslim itu berhati-hati dengan nikmat dunia yang melenakan. Bahkan Nabi mengatakan, inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia ini manis dan indah ya. Kenikmatannya benar-benar manis ya. Apa-apa yang ada di dalamnya benar-benar indah ya. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, fa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Dan sesungguhnya Allah telah menguasakan kepada kalian untuk mengelola apa yang di dalamnya. Fayanzur kaifa ta'malun. Lalu dia melihat bagaimana, lalu Allah Subhanahu wa taala melihat ya bagaimana manusia itu bersikap. Kemudian Rasul mengatakan, fattaqud dunya wattaqun nisa. Berhati-hatilah kalian atau takutlah kalian dengan fitnah dunia dan takutlah kalian dengan fitnah perempuan. Ya, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita agar berhati-hati dengan nikmat dunia yang melenakan. Ya, baik itu nikmat harta, baik itu nikmat keluarga, baik itu nikmat kesehatan ya.
dan nikmat-nikmat yang lain. Dan ternyata hal ini pun juga dirasakan oleh para sahabat Nabi. Mungkin saya pernah sampaikan bagaimana seorang sahabat Hanzalah, dia nangis, dia merasa bahwa dia itu bukan orang mukmin, dia merasa dia orang munafik. Ya. Sampai ketika ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, "Kaifa haluka ya Hanzalah?" Wahai Hanzalah, bagaimana kabarmu? Kemudian Hanzalah mengatakan, "Nafaqa Hanzalah." Hanzalah telah munafik. Hanzalah telah munafik. Maka Abu Bakar bertanya kepada Hanzalah, "Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu?" Maka Hanzalah mengatakan, "Iya. Kenapa? Karena ketika aku berada di dekat Rasulullah, berada di sisi Rasulullah SAW, maka seolah-olah aku melihat surga dan neraka. Ibadahku semakin rajin, semakin takut terhadap azab Allah, terhadap siksa Allah. Ya. Tapi ketika aku berpisah dari Rasulullah SAW, maka aku dilalaikan dengan dunia. Aku disibukkan dengan pekerjaanku, aku disibukkan dengan istri-istriku, aku disibukkan dengan anak-anakku." Ya. Ini juga dirasakan oleh para sahabat Nabi SAW. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, ya, agar kita tidak terlena dengan kenikmatan dunia. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa dunia ini adalah terlaknat. Ya. Dunia ini adalah sesuatu yang terlaknat. Beliau mengatakan, "Innad dunya mal'unun ma fiha." Dunia ini terlaknat, kata Nabi. Dan terlaknat pula apa-apa yang ada di dalamnya. Illa dzikrullah wa mawalahu wa aliman aw muta'alliman. Kecuali, kata Nabi, kecuali, ya, zikrullah, orang yang berzikir kepada Allah, ya, wa mawalahu, dan orang-orang yang dia melakukan ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah, wa alimun aw muta'allimun, kemudian orang yang alim dan orang-orang yang berusaha untuk menuntut ilmu syar'i. Itulah orang-orang yang dia terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari laknat dunia. Ya. Ustaz, maksudnya dunia ini terlaknat apa, Ustaz? Ya, kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan hadis ini di dalam kitab Jami'ul Ulum Al-Hikam, beliau mengatakan dunia ini dan apa saja yang ada di dalamnya itu terlaknat. Maksudnya terlaknat apa? Dunia ini menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dunia itu hakikatnya akan menyibukkan manusia. Sehingga ketika manusia itu sibuk dengan dunia, maka dia akan lupa kepada akhiratnya, dia akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia itu terlaknat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, beliau juga mengatakan, "Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, in u'tiya radhiya wa illam yu'ta sakhita." Celakalah orang-orang yang diperbudak dengan dinar, dengan emas. Celakalah orang-orang yang diperbudak dengan dirham, dengan uang perak. Dan celakalah orang-orang yang dia diperbudak dengan pakaiannya. In u'tiya radhiya wa illam yu'ta sakhita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dia inginkan, dia ridha kepada Allah, dia cinta kepada Allah, dia senang dengan apa yang Allah taala berikan. Wa illam yu'ta sakhita. Tapi ketika keinginannya itu tidak dituruti, maka dia sakhita, dia murka kepada Allah, dia marah sama Allah, sehingga dia tidak mau melakukan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Rawahu Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Itulah hakikatnya orang-orang yang diperbudak dengan dunia, diperbudak dengan uang, diperbudak dengan emas, diperbudak dengan pakaiannya, ya. Baik. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya. Ustadz, dari tadi Ustadz menjelaskan, ya, tentang hakikat dunia, ya, bahwa dunia ini adalah sesuatu yang terlaknat. Dunia ini adalah sesuatu yang menipu. Dunia ini adalah sesuatu yang sifatnya permainan atau senda gurau. Apakah kita tidak boleh memiliki harta? Apakah kita tidak boleh memiliki rumah yang bagus? Apakah kita tidak boleh memiliki pakaian yang bagus atau kendaraan yang bagus? Baik, Bapak yang Allah muliakan, sebagaimana tadi yang kita sampaikan di awal, ya, bahwa sifat zuhud itu bukan hanya sekedar dilihat dari zahirnya saja,
tapi lebih kepada bagaimana sikap hati kita di dalam menyikapi kehidupan dunia ini, dalam menyikapi harta yang kita miliki, dalam menyikapi uang yang kita miliki, kendaraan yang kita miliki, rumah yang kita miliki, segala sesuatu yang kita miliki. Makanya kalau kita melihat ya bagaimana sejarah para nabi-nabi terdahulu atau orang-orang terdahulu, kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala juga terkadang memberikan nikmat yang luar biasa besar berupa harta, kekayaan, bahkan kerajaan kepada beberapa orang nabi. Ya, ana ambilkan contoh. Allah Subhanahu wa taala bahkan memberikan kerajaan kepada Nabiullah Daud alaihi salam. Allah jadikan beliau seorang raja. Allah titipkan, Allah amanahkan kerajaan kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan Nabiullah Sulaiman alaihi salam sebagai seorang raja yang memiliki harta yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan seorang Yusuf sebagai salah satu di antara pembesar dalam kerajaannya. Ya. Bahkan kalau misalkan kita melihat mereka adalah orang-orang yang meskipun Allah titipkan harta yang banyak, tapi beliau adalah orang yang paling zuhud, orang yang paling soleh di zamannya. Ya. Ini menunjukkan bahwa boleh seorang muslim memiliki harta yang banyak, boleh seorang muslim memiliki rumah yang bagus, boleh seorang muslim memiliki kendaraan yang bagus, memiliki baju yang bagus, memiliki sandal yang bagus. Ya. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang laki-laki, ya, ketika Rasulullah mendefinisikan apa itu pengertian dari sombong, atau memberikan ancaman kepada orang-orang yang sombong. Beliau mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun hanya satu biji dzarrah. Maka Allah mengancamnya, mereka tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Faqala rajulun, kemudian ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seseorang yang dia itu suka memakai pakaian yang bagus, dan dia juga suka memakai sandal yang bagus. Apakah itu bagian dari kesombongan? Maka Rasulullah SAW mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha indah dan Allah mencintai keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kiber atau sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia, rawahu Muslim. Jadi intinya kalau misalkan kita memakai pakaian yang bagus, memiliki rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, jangan sampai rumah yang kita miliki, kendaraan yang kita miliki, pakaian yang kita miliki membuat kita akhirnya merendahkan orang lain, membuat kita menjadi lebih ujub, ya, merasa lebih hebat, lebih mulia dibandingkan dengan orang lain. Nggak boleh seperti itu, ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada seorang ulama, ya, ada seorang ulama yang bernama Abdullah bin Mubarak. Mungkin kita pernah dengar, ya, seorang ulama salaf yang bernama Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu pernah ditanya sama Fudail bin Iyad, ya. Apa yang ditanyakan Fudail? Fudail mengatakan, ya Aba Abdillah, ya Aba Ali, ya. Jadi Fudail bin Iyad berkata kepada Abdullah bin Mubarak, ya, anta ta'muruna bizuhdi wa taqallul wal bulghah. Wahai Ibnu Mubarak, selama ini engkau memerintahkan kami untuk zuhud, sederhana dalam harta, hidupnya itu sepadan, ya, tidak kurang dan tidak lebih, ya. Wa naraka ta'ti bil badha'i. Hari ini kami melihat engkau membawa banyak harta, melihat engkau membawa banyak barang dagangan, ya. Kaifadza? Maka bagaimana seperti ini? Ya. Katanya engkau mengajarkan kepada kami supaya zuhud, supaya hidupnya sederhana, tidak berlebih-lebihan. Tapi hari ini kami melihat engkau membawa barang dagangan yang banyak, bawa harta yang banyak. Bagaimana bisa seperti itu? Ya, maka Abdullah bin Mubarak memberikan satu jawaban yang sangat indah sekali. Beliau mengatakan, ya Aba Ali, wahai Abu Ali, ya, innama af'alu dha li'asuna wajhi wa ukrima irdi wa asta'inu bihi ala ta'ati rabbi. Ya. Wahai Abu Ali, wahai Fudail bin Iyad,
Innama af'alu dza li'asuna wajhi. Sesungguhnya aku melakukan hal seperti itu supaya bisa menjaga wajahku dari aib meminta-minta. Supaya beliau ini bukan orang yang suka minta harta kepada orang, ya. Kalau beliau punya harta, wa ukrima irdi, dan itu juga bisa lebih memuliakan kehormatanku. Abdullah bin Mubarak seorang ulama, ya. Dan beliau juga seorang tajir, seorang bisnismen, ya, seorang orang yang kaya, ya. Di antara tujuannya apa? Supaya bisa lebih memelihara kehormatan beliau. Wa asta'inu bihi ala ta'ati rabbi, dan bisa membantuku untuk lebih taat kepada Rabbku atau kepada Tuhanku. Jadi ketika beliau memiliki harta yang lebih, maka beliau bisa bersedekah dengan harta yang beliau miliki. Beliau bisa membagikan hartanya kepada fakir miskin, kepada para janda, kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu di antara tujuan kenapa beliau itu berdagang, kenapa beliau itu mencari harta yang banyak, begitu. Nah, harusnya hal seperti ini bisa kita tiru, ya, bahwa tujuan kita mengumpulkan harta itu bukan semata-mata untuk menumpuk kekayaan, atau untuk hanya sekedar gaya-gayaan, atau untuk sekedar bermegah-megahan, kita punya rumah yang mewah misalkan, mobil yang mewah. Tapi tujuan kita adalah supaya bisa menjaga wajah kita dari meminta-minta, supaya bisa menjaga kehormatan kita, dan supaya bisa menolong kita untuk bisa lebih banyak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu orang-orang miskin, membantu orang-orang yang membutuhkan. Baik. Ini hal pertama yang bisa kita lakukan, ya. Memahami hakikat dari dunia ini. Yang kedua, di antara hal-hal yang bisa menumbuhkan sikap zuhud adalah kita harus tahu bahwa harta yang banyak itu akan memperlama hisab. Maka maksimalkanlah dalam sedekah. Harta yang banyak itu akan memperlama hisab, maka maksimalkanlah dalam sedekah, ya. Tabiat manusia itu kan seneng nggih kalau punya harta yang banyak. Ngumpulkan harta, ngumpulkan duit, ngumpulkan uang, ya. Ngumpulkan aset. Itu tabiat manusia, ya. Dan watak manusia itu juga suka berbangga-bangga, membanggakan harta, membanggakan keturunannya, ya. Kalau misalkan dia punya anak yang pintar, maka akan dia banggakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau dia punya harta, maka dia banggakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu tabiat manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyindir, ya, bagaimana manusia yang suka bermegah-megahan, ya. Di dalam surat At-Takatsur ayat pertama dan ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, ya. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan, kata Allah, telah melalaikan kamu. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, ya. Jadi sikap bermegah-megahan itu membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu itu masuk ke dalam kubur, kata Allah. Sampai kamu masuk ke dalam liang lahat, ya. Ini peringatan Allah kepada orang-orang yang dia suka pamer dengan harta yang dia miliki, berbangga diri dengan harta yang dia miliki, bermegah-megahan dengan harta yang dia miliki, ya. Ibu-ibu yang Allah muliakan, bapak-bapak yang Allah muliakan, Qatadah, ya, disebutkan bahwa dari Mutarrif, dari ayahnya, dia berkata, aku pernah mendatangi Rasulullah SAW ketika Nabi membaca surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur, ya. Kemudian lantas Rasulullah SAW menjelaskan, yaqulu ibnu Adam, mali wa mali. Manusia itu dia berkata, mali, hartaku, ini lo hartaku, ini lo hartaku, ini lo punyaku, ini rumahku, mobilku, ini asetku, ini. Hari ini kan banyak orang-orang yang senang pamer dengan harta, pamer dengan aset, pamer berapa uang yang ada di ATM-nya gitu nggih, ya. Wa qala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa hallaka ya ibna Adam min malik illa ma akalta fa afnaita.
aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdoita. Wahai anak Adam, ya, wahai manusia, apakah benar engkau itu punya harta? Selama ini kalian itu membangga-banggakan harta kalian. Benar nggak kalian itu punya harta? Bukankah yang engkau makan itu nanti akan lenyap begitu saja? Yang kita makan pun nanti akan hilang. Bukankah pakaian yang kita kenakan itu juga nanti akan usang? Dan bukankah harta yang kita sedekahkan itu juga nanti akan berlalu begitu saja? Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Jadi apa yang bisa kita banggakan? Hari ini kalau misalkan kita punya harta yang banyak dan kita tidak memaksimalkannya untuk sedekah, maka harta yang kita kumpulkan ini kalau kita sudah meninggal dunia pasti akan kita tinggalkan. Istri yang cantik akan kita tinggalkan. Suami yang ganteng juga akan kita tinggalkan. Anak yang ganteng, anak yang cantik itu juga akan kita tinggalkan, ya. Semuanya akan kita tinggalkan kecuali satu, yaitu amal yang kita lakukan, itulah yang akan kita bawa, ya. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang mulia, beliau pernah menjelaskan, ya, ketika seseorang itu nanti akan dikuburkan, ya, mayit itu akan dikuburkan, Rasul mengatakan yatba'ul mayyit thalathah, yang akan mengiringi mayit, yang akan mengikuti mayit sampai ke kuburannya itu ada 3, kata Nabi, ya. Fayarji'u itsnan wa yabqa ma'ahu wahid. 2 itu nanti akan pulang balik, yang 1 masih akan menemani si mayit, ya. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang mengikuti mayit itu 1 keluarganya, yang 2 hartanya, yang 3 adalah amalannya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Keluarganya dan hartanya nanti akan balik, sedangkan yang akan menemaninya itu adalah amalannya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi sekali lagi Bapak yang Allah muliakan, ya, harta yang kita miliki, rumah yang kita miliki, kendaraan yang kita miliki, semuanya akan kita tinggalkan. Kalau misalkan tidak kita maksimalkan untuk bersedekah, kita maksimalkan untuk membantu orang lain, nanti akan kita tinggalkan, ya. Dan harta yang banyak itu nanti akan memperlama hisab kita di akhirat kelak, ya. Makanya Rasulullah SAW beliau pernah menjelaskan bagaimana jaraknya antara orang miskin dengan orang kaya ketika Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Jaraknya berapa tahun, Pak? Antara orang miskin dengan orang kaya. Berapa tahun? Setahun? 40 tahun, ya. Kila arba'una sanah. Ada yang mengatakan 40 tahun, ya. Tapi ada yang mengatakan itu hadisnya dhaif, ya. Rasulullah SAW mengatakan yadkhulu fuqara, ya. Yadkhulu fuqara'ul mu'minina al-jannata qabla al-aghniya binisfi yaumi 500 amin, ya. Orang beriman yang dia miskin, maka dia akan masuk surga sebelum orang-orang kaya. Yaitu apa? Lebih dulu masuk surga setengah hari dibandingkan dengan orang-orang kaya. Jadi orang-orang miskin itu masuk surganya setengah hari lebih dulu dibandingkan dengan orang-orang kaya. Tapi perhatikan Pak Bu yang Allah muliakan, setengah harinya di sini itu ada tanda kutipnya. 1 hari di sana berapa tahun, Pak? Sama dengan 1000 tahun di sini. Makanya Rasul kemudian mengatakan apa? Setengah hari yang sama dengan 500 tahun. Setengah hari yang sama dengan 500 tahun. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi, ya. Dan hadis ini adalah hadis yang hasan sanadnya, ya. Itu jaraknya antara orang miskin dengan orang kaya, ya. Berarti enak dong Ustaz, orang miskin itu semuanya masuk surganya lebih awal dari orang-orang kaya, ya. Enak nggih Bu nggih, enak nggih Pak nggih, ya. Kata Imam An-Nawawi ketika beliau menjelaskan hadis ini, ada kriterianya. Orang miskin yang dia masuk surganya lebih awal daripada orang-orang kaya seperti apa? Maka beliau mengatakan humul muhtajun alladzina laisa lahum kifayatuhum wa laisu murtakibina kabirah minal ma'asi. Hadza ma dhahara lana. Imam An-Nawawi mengatakan apa?
Mereka yang dimaksud dengan orang-orang miskin di sini adalah mereka yang punya hajat, punya keinginan, tapi benar-benar tidak ada sesuatu apapun yang bisa memenuhi hajatnya, keperluannya. Dan mereka bukan termasuk orang-orang yang selama ini mengerjakan al-kabair atau kabirah, yaitu mengerjakan dosa-dosa besar dari sekian banyak maksiat. Ya. Hadza ma dhahara lana. Ya. Ini yang jelas bagi kami, ya. Baik, ini penjelasan Imam An-Nawawi. Ibu-ibu yang Allah muliakan, bapak-bapak yang Allah muliakan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat, ya, beliau tidak meninggalkan banyak harta. Beliau hanya meninggalkan harta yang sangat sedikit. Beliau tidak meninggalkan dinar. Ya, kata Amr bin Al-Harith, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafat, beliau tidak meninggalkan dinar sama sekali. Beliau tidak meninggalkan dirham, beliau tidak meninggalkan budak laki-laki ataupun budak perempuan. Beliau hanya meninggalkan keledai yang biasa beliau kendarai. Kemudian senjata Nabi serta tanah yang kemudian sudah beliau wakafkan untuk Ibnu Sabil. Rawahu Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi kalau misalkan anak-anak sudah merasa, oh ini anak-anak sudah cukup, anak-anak sudah mapan, anak-anak sudah insya Allah dari sisi finansial sudah mapan, sudah baik, ya, maka untuk meringankan hisab kita lebih ahsan, lebih baik kalau misalkan kita menyedekahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Abdurrahman bin Auf itu adalah sahabat Nabi yang selama ini terkenal sahabat yang paling kaya. Sangat kaya sekali. Beliau pernah nangis, Pak Bu yang Allah muliakan. Gara-gara apa? Gara-gara Allah berikan kekayaan. Saking kayanya beliau, itu beliau nangis, coba. Ya. Ceritanya bagaimana, Ustaz? Ya. Satu ketika, ya, Abdurrahman bin Auf itu pernah dihidangkan sebuah makanan. Ya. Waktu itu beliau sedang berpuasa. Kemudian ketika beliau dihidangkan makanan, beliau mengatakan Mus'ab bin Umair adalah orang yang lebih baik dariku. Mus'ab bin Umair adalah orang yang lebih baik dariku. Tapi dia meninggal dunia dalam keadaan apa? Dalam keadaan mengenakan selimut yang terbuat dari bulu. Ya. Apabila kepalanya ditutup, kakinya terlihat. Kalau kakinya ditutup, kepalanya terlihat. Mus'ab bin Umair itu kan meninggalnya di perang Uhud, nggih. Meninggalnya pada saat perang Uhud. Saking miskinnya beliau, padahal beliau sebelumnya itu orang kaya, Pak Bu. Ya. Tapi karena beliau memutuskan untuk masuk Islam, akhirnya beliau diusir oleh keluarganya. Dan beliau menjadi orang yang miskin, ya. Bahkan terkadang para sahabat Nabi ada yang malu kepada Mus'ab bin Umair. Ketika Mus'ab masuk masjid, ada para sahabat di situ lagi kumpul, para sahabat nunduk karena malu dengan Mus'ab bin Umair. Dulu dia orang yang kaya, orang yang ganteng, orang yang dipuja-puja. Kemudian ketika beliau memutuskan masuk Islam, beliau menjadi orang yang sangat miskin. Ya, orang yang miskin. Ya. Jadi ketika meninggal dunia di perang Uhud dan mau dikuburkan, kepalanya ditutup pakai kain, kakinya terlihat. Ketika kakinya ditutup, kepalanya terlihat. Ya. Kemudian begitu pula Hamzah, kata beliau. Hamzah juga yang demikian. Hamzah meninggalnya dalam perang Uhud dan beliau adalah orang yang mulia. Ya. Lebih baik dari Abdurrahman bin Auf ini, kata Abdurrahman. Ya. Sedangkan kami, saya itu diberikan kekayaan dunia yang sangat banyak. Jadi Abdurrahman bin Auf tahu bahwa Allah telah memberikan untuk beliau kekayaan yang sangat banyak. Ya. Kemudian beliau mengatakan apa? Kami khawatir jikalau kebaikan kami telah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan yang telah kami rasakan, yang telah kami terima. Ya. Kemudian beliau menangis terus karena ingat dan khawatir jangan-jangan kekayaan yang hari ini beliau nikmati, yang beliau dapatkan itu adalah balasan dari kebaikan-kebaikan yang selama ini beliau kerjakan. Ya. Beliau khawatir kalau nanti kebaikan di akhirat itu sudah tinggal sedikit atau tidak Allah Ta'ala berikan, ya. Khawatir sudah diberikan di dunia. Seperti itu, ya. Ini sikap Abdurrahman bin Auf, ya. Poin yang keberapa ini? Yang kedua. Kemudian yang terakhir, ya, di antara hal-hal yang bisa menimbulkan sikap zuhud adalah kita harus sadar bahwa umur kita ini terbatas. Kita harus sadar bahwa umur kita terbatas. Ya.
Terkadang ada orang yang dia sudah bekerja sehari semalam, dia banting tulang, mengumpulkan harta sudah sangat banyak, punya rumah banyak, tabungannya miliaran, ya. Tapi qadarullah ternyata Allah Subhanahu wa taala panggil, belum sempat menikmati hasil usahanya, ya. Terkadang ada orang-orang yang sudah numpuk-numpuk harta, punya harta yang banyak, tapi Allah Subhanahu wa taala uji dengan sakit, sehingga tidak bisa menikmati jerih payah yang telah dia yang telah dia usahakan selama bertahun-tahun, ya. Jadi kita harus tahu bahwa umur kita ini terbatas, umur kita ini sebentar. Makanya Allah Ta'ala di dalam surat Al-A'la ayat ke-16 dan 17 Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya. Tetapi kamu wahai orang-orang kafir, kalian itu lebih memilih kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kehidupan akhirat itu kekal. Kalau dunia itu manusia hidupnya paling 60 tahun, 70 tahun, ya. 80 tahun alhamdulillah, ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'ina sanah. Umur umatku itu antara 60 sampai dengan 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu 'ala dzalik. Dan sedikit di antara umatku yang umurnya itu lebih dari itu, ya. Manusia rata-rata umurnya 60-70 tahun, ya. Makanya kita harus sadar diri bahwa kita hidup di dunia ini enggak lama, ya. Kalau waktu kita habiskan untuk ngumpulkan harta, numpuk-numpuk harta, dan kita melalaikan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka yang terjadi nanti adalah penyesalan, ya. Baru sadar, loh, kok umurku wis 20 tahun durung iso maca Quran. Loh, kok umurku sudah 70 tahun tapi jarang sholat, nggak pernah sedekah, ya. Jangan sampai seperti itu, ya. Jangan sampai seperti itu. Baik. Bapak yang Allah muliakan, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah memegang pundaknya Abdullah bin Umar. Pundaknya dipegang, ya. Setelah pundaknya Abdullah bin Umar dipegang, Rasulullah mengatakan kepada Abdullah, kun fid dunya ka'annaka gharibun au 'abiru sabilin. Wahai Abdullah, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seperti seorang musafir, ya. Seperti orang asing atau seorang musafir. Kemudian Abdullah bin Umar berkata apa? Faida asbahta fala tantadiril masa. Kalau idza amsayta fala tantadiris sabah wa idza asbahta fala tantadiril masa. Jika kamu telah memasuki waktu sore, maka jangan nunggu waktu pagi. Dan ketika kamu memasuki waktu pagi, maka jangan nunggu waktu sore hari, ya. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu. Manfaatkanlah hidupmu sebelum matimu. Manfaatkanlah hidupmu sebelum matimu. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka hari ini kita masih punya waktu untuk mengumpulkan bekal, ya, dengan amal soleh yang kita kerjakan, dengan sedekah yang mungkin bisa kita tunaikan, dengan zakat yang bisa kita bayarkan, ya. Kita bisa menambah amal ibadah kita, amal soleh kita, ya. Sebelum nanti, ya, tidak ada yang tahu Allah Subhanahu wa taala kapan akan memanggil kita, ya. Yang hari ini dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang melimpah, harta yang banyak, maka gunakanlah harta tersebut untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau misalkan kita bekerja dan pengen mengumpulkan harta, maka harus dipastikan tujuannya itu adalah untuk akhirat. Bekerja untuk mengumpulkan harta, tujuannya adalah untuk sedekah, tujuannya untuk bangun pesantren, tujuannya untuk infak ke masjid, tujuannya untuk beramal soleh. Alhamdulillah, ya, semoga itu bisa menjadi wasilah baginya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu taala alam yashawab. Baik, Bapak yang Allah muliakan, alhamdulillah kajian kita pada siang hari ini telah kita cukupkan.
Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada sikap, tutur kata, ucapan yang barangkali kurang berkenan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap dosa, kesalahan yang kita lakukan, dan semoga Allah taala menerima amal soleh yang kita kerjakan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.